Ya, Bang. Ya, Bang. Jadi tadi proses sidang mediasinya tetap pihak tergugat atau artis yang berinisial D itu tidak menghadiri dengan alasan masih punya tanggung jawab terkait pekerjaan. Proses mediasinya masih berjalan dan majelis masih memberikan kesempatan minggu depan prinsipal untuk datang ke PN Banyuwangi karena tadi kami meminta kepada kuasa tergugat untuk menunjukkan surat kuasa khusus dalam proses mediasi tersebut, namun tidak bisa menunjukkan. Nah, dari pihak kami, para advokatnya si Resa, prinsipal kami datang semua, lengkap, cuma ya seperti itu tadi, seperti biasa, dari pihak tergugat tidak hadir. Begini. Tak pertegas saja ya. Siap. Intinya di dalam resumenya kuasa hukumnya tergugat tadi itu menyatakan bahwa dia meminta untuk menjalin komunikasi, ya toh. Mungkin ya mengajak diskusi gimana nanti sama-sama bisa membuat formulasi solusi di luar konteks mediasi. Artinya minta mediasi di luar konteks mediasi yang sudah ditetapkan di pengadilan. Itu makanya saya selaku penggugat sudah membuka pintu lebar-lebar, mana tahu nanti bisa terjadi lagi silaturahmi, ya bisa memberikan apa namanya win-win solution. Itu makanya saya minta kepada kuasa hukumnya tergugat nanti tempusnya, waktunya kapan nanti kita juga tentatif, nanti tempatnya lokusnya di mana juga kita juga akan tentatif. Mana tahu nanti dari pihaknya Denada merasa kejauhan mau ketemu di Surabaya, monggo. Atau nanti kalau datang ke Banyuwangi monggo, tetapi kalau telekonferensi, kalau kita berbicara tentang etika, khususnya etika orang Jawa, Denada ini kan sudah menganggap penggugat ini kan sebagai orang tua kan. Satu-satunya keluarga dari ibundanya yaitu almarhum Emilia Contessa yang saat ini masih hidup, itu penggugat. Artinya kalau tergugat itu masih memandang penggugat sebagai orang tua, ya nggak pantas lah kalau kita mau ngobrol, mau diskusi itu telekonferensi. Kalau bisa kan harus bertatap muka itu. Itu makanya saya sarankan kalau memang kepada kuasa hukumnya tergugat kalau memang punya itikat baik untuk mau diskusi, monggo, untuk mediasi monggo, tetapi harus bertatap muka. Itu aja intinya tadi begitu. Oke. Ya alasannya ada beberapa pekerjaan, mungkin dia terikat dengan by kontrak ya. Mungkin kontrak syuting apa yang tidak bisa ditunda. Nah, karena memang berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2016 itu terkait dengan mediasi itu masih reasonable. Itu makanya kita mau nggak mau, karena itu juga salah satu syarat yang yang diperbolehkan oleh undang-undang, maka nggak masalah. Yang penting kan masa syuting 1 minggu itu 7 hari dia syuting nggak berhenti kan enggak. Itu makanya kalau masih ada etikat untuk mediasi, kapanpun waktunya, saya kan sudah bilang tempusnya nanti kita tentatif, kalau sana sudah longgar monggo, waktunya juga kita sesuaikan, kalau memang merasa keberatan di Banyuwangi monggo, di Surabaya pun enggak masalah kita ketemu di tengah gitu loh. Ya. Ya, untuk mediasi yang di pengadilan ya. Tapi kalau dia mengharapkan untuk mediasi di luar pengadilan, kapanpun kita siap sudah. Oke. Ya kalau tidak adil ya maka ya kita nggak bisa melihat itikat baik dari pihak tergugat untuk menyelesaikan ini di tingkat mediasi. Maka mau nggak mau ya mungkin kita sarankan kepada hakim mediator untuk menyatakan bahwa mediasi ini ya seyogyanya ya sudah dinyatakan gagal aja, sehingga nanti bisa lanjut ke pemeriksaan persidangan. Kalau Resa sih dia tadi sudah sudah agak sedikit slow ya, baik emosinya, psikis ya, itu dia nggak terlalu berapa banyak kok kalau memang harus ketemu dengan Denada kok. Nggak ketemu dia sudah fine aja kok gitu loh. Bukan tidak cukup kekecewaan. Jadi Denada itu selaku ibunya aja ketemu dengan Resa ini selaku anaknya itu sudah 24 tahun ini ya. Itu bisa dihitung jari, dan duduk satu meja pun selama 2 menit pun tidak pernah terjadi itu. Jadi kecewa itu sudah mulai dulu gitu loh. Jadi dia sudah siap. Kalau hanya sebatas dia potensi ketemu di mediasi untuk bertatap muka dengan ibunya saja sudah mungkin ya tidak merasa kecewa, karena kekecewaan itu sudah lama gitu loh. Oke.
Yang pertama itu pertanyaan terlalu prematur, yang kedua itu punya pertanyaan bukan domain kami untuk menjawab itu. Ya kalau tuntutan itu kan di petitum sudah ada mulai awal ya. Jadi hakim mediator ini tidak pernah membahas angka. Itu memang bukan domainnya kan. Hakim mediator ini kan sebetulnya kan untuk menjembatani saja gimana apakah dari fasilitas yang disediakan oleh pengadilan ya dengan menunjuk dia selaku mediator itu apakah ada skema proses penyelesaian itu masih belum terjadi karena kita belum ketemu. Jadi kalau sebenarnya pembahasan masalah angka itu tidak ada, itu bukan ranahnya dari hakim mediator itu. Belum ada. Sampai detik ini belum ada yang menghubungi. Ya saya pikir ya, mohon maaf ya, saya pikir bukan hanya saya ya, mungkin teman-teman pers juga, netizen juga bisa menilai lah. Itu kan sifatnya kan kontradiktif itu. Itu makanya kalau saya ngomong melakukan penilaian seperti itu, ya sekali lagi saya masih belum pantas juga untuk menilai domain itu. Itu bukan kapasitas saya. Kapasitas saya hanya ingin memperjuangkan bagaimana klien-klien saya, sebagaimana yang sudah diminta di dalam petitum, di dalam gugatan saya itu bisa terpenuhi, bisa terkabulkan, itu aja tugas saya. Hingga Tanggal berapa? Tanggal 2. Minggu depan, hari yang sama. Tanggal 22. Tanggal 22. Makanya saya tadi juga minta statement dari kuasa hukumnya mereka. Kalau memang sebetulnya kan begini kan, orientasi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Permen Nomor 1 Tahun 2016 terkait dengan mediasi itu kan memang tidak wajar memang tergugat itu hadir apa tidak. Tidak harus. Sorry. Tidak wajib untuk hadir. Tetapi refleksi adanya ketentuan itu sebetulnya untuk menghimbau agar para pihak ini bisa menyelesaikan persoalan ini ya, memutus agar tidak sampai ke tindakan upaya hukum selanjutnya gitu loh. Jadi kalau kita ngomong mediasi itu kan kita kan tidak berbicara tentang fakta di persidangan, kita kan berbicara tentang hati ke hati gitu loh. Kita berbicara sama-sama ada itikat baik dari para pihak untuk menyelesaikan ini ya toh. Bagaimana caranya memutus, nanti kita ketemu di tengah, win-win solution lah kita cari lah. Intinya begitulah. Tetapi kalau besok itu ternyata Denada masih belum hadir, ya sudah terbaca sudah. Itikat baik sudah nggak ada dari sana. Itu makanya potensi untuk mediasi ini kayaknya kalau memang besok nggak hadir, kayaknya akan kecil sekali itu. Untuk bisa berhasil loh maksudnya ya. Ya itu saya nggak bisa menilai ya. Itu kan itu makanya pertanyaannya kawan-kawan ini agak sedikit menjebak ini karena itu kan bukan domain saya. Yang membuat statement kan teman-teman media. Jadi jangan ditanya ke saya gitu loh. Nah, tapi kalau terkait dengan apakah memang betul-betul menurut abang, nah, kalau menurut saya, kan saya sudah bilang bahwa saya ini tidak berada dalam wilayah untuk mengajukan gugatan di mana saya tidak merasa punya bukti-bukti yang kuat. Nah, andai kata nanti larinya akan ke sana, kan saya kan sudah bilang bahwa kita ini sekarang ini sudah ada fasilitas teknologi namanya tes DNA, di mana validasi informasi dari tes DNA itu akurasinya sudah 99,99% gitu loh. Itu aja sudah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.